Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas hero triple S terbaru di server Vietnam ya teman-teman ya, yaitu Ninja Hyuga Great Ninja War atau pada saat Perang Dunia Shinobi keempat. Nah, sebenarnya ada yang perlu saya tekankan di sini, dan ini benar-benar berbeda dari tipe gacha yang sebelum-sebelumnya udah ada ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya tipe gacha seperti ini itu udah ada di server Cina, Vietnam. Tapi biasanya dikeluarkan pada saat hero-hero yang sudah pernah keluar. Contohnya misalkan pada saat banner, misalkan Nagato gitu ya, atau Danzo, itu bisa jadi pakai wheel seperti ini. Tapi ini baru pertama kali Shineji keluar tapi langsung diberikan tipe gacha yang menggunakan wheel teman-teman. Dan ini benar-benar membingungkan sekali ya. Kalau saya pribadi jujur masih belum tahu untuk mendapatkan shardnya itu butuh berapa kali gacha. Karena kalau yang scroll yang seperti biasa, yang triple S biasa yang warna orange, itu gampang kita memprediksinya. Dia bintang 4, bintang 5, bintang 6 itu gampang. Udah pernah saya bahas di video pas Nagato pembuktiannya. Tapi untuk yang putar reload ini benar-benar random teman-teman. Dan ini memberikan ketidakpastian bagi orang-orang yang telah menunggu hero tertentu di atribut tertentu. Contohnya apa? Contohnya, teman saya banyak yang menunggu di tim api ya. Tim api itu mereka lagi menunggu si tipe tanker lah seperti Hiruzen lah dan lain sebagainya. Mungkin ada tipe api lagi siapa gitu ya, atau Obito yang mode api atau apa. Itu mereka berharap masuk ke triple S biasa gitu ya. Seperti Hiruzen lah contohnya ya, dia tanker juga. Karena di tipe api itu baru satu yang keluar ya, si Nagato untuk yang triple S biasa. Nah, mereka tuh kan rata-rata pada nabungnya adalah scroll yang ini teman-teman. Scroll yang ini. Nih yang ada 300 nih ya. Mereka tuh rata-rata pada nabung scroll ini. Tapi tiba-tiba untuk Neji itu langsung dikeluarin dalam bentuk putaran piring kayak gini. Dampaknya besar nggak kira-kira terhadap orang-orang yang sedang nabung itu? Besar banget teman-teman. Jadi gini, mereka untuk orang-orang yang nabung itu diberikan ketidakpastian terhadap sebuah tiket. Dalam hal ini, misalkan teman-teman mau gacha, misalkan seandainya ini yang keluar duluan adalah Hiruzen ya. Dimana bagi nasib-nasib orang yang nabung scroll yang warnanya orange teman-teman. Bisa teman-teman bayangin ya. Mereka udah capek-capek nabung scroll orange tetapi malah keluar dalam bentuk wheel seperti ini. Ini saya nggak tahu juga ini bisa ditabung atau tidak. Sepertinya bisa, tapi tidak tahu. Nanti silahkan teman-teman kalau memang mau beli silahkan dicek dulu ya, di translatein dulu apakah bisa ditabung atau tidak. Tapi apakah worth it kalian nabung seperti ini? Saya juga tidak tahu ya, karena biasanya untuk hero yang baru muncul itu seringnya itu dalam bentuk banner triple S biasa teman-teman, bukan wheel seperti ini gitu ya. Ini yang sedikit saya kecewakan sama pihak developernya, kenapa hero baru langsung dimunculkan dalam bentuk wheel seperti ini. Ini bagusnya apa? Bagusnya adalah kita lebih mudah dapetin senjatanya, tapi di lain sisi dapat shardnya itu jauh lebih susah teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat untuk video gacanya, contohnya itu bisa lihat ke Vietnam lah ya. Saya tidak mencontohkan buat gacha di sini karena ini terlalu beresiko untuk dapetin shard. Di sini tujuan utamanya adalah mendapatkan weaponnya, yaitu adalah yang bagian tengah biasanya hadiah utamanya, gitu ya. Itu untuk seputar tipe gacha ya. Saya jelasin untuk tipe gacha dulu. Nah, oke lah ya. Di sini kita bisa beli juga untuk bagian tiketnya ya. Tiketnya beli pakai 250 ingot, bisa dibeli 50 tiket doang gitu ya. Ini dikit banget sebenarnya 50 tiket. Ini berarti totalnya butuh sekitar 7.500 ya kalau tidak salah ya. Betul 7.500. Eh, enggak 12.500 berarti. Dan ini cuma dapat 50 tiket yang artinya dia cuma bisa 5 kali ini ya, multi ya. Saya nggak tahu. Setahu saya dapatnya sedikit banget untuk 50 kali gacha tiket itu gitu ya. Jadi ini benar-benar mahal sih sebenarnya. Saya nggak tahu juga gimana cara gacanya. Tapi biasanya untuk gacha tipe wheel seperti ini dia adalah pengincar untuk weapon ya, bukan untuk shardnya. Ini sangat disayangkan. Baru pertama kali keluar, justru kita perlu nyari shardnya dengan cara yang susah ya. Oke, mungkin saya bakal bahas dulu ya untuk karakternya. Oh ya, tambahan lagi, ada kemungkinan banner triple S yang akan rilis nanti ada dua teman-teman. Karena di global tuh mau ngeluarin Obito, dia ditahan, jadi nanti di
Cina ini kemungkinan ada 2 triple S, yang satu adalah si siapa namanya? Si Neji dan satu lagi entah apa gitu ya. Tapi bisa jadi cuma satu doang, yang satunya adalah Riran gitu ya. Jadi kita nanti lihat aja untuk satu lagi apakah ada triple S lagi atau tidak. Nah, ini untuk Neji teman-teman. Saya langsung liatin aja untuk bagian bone-nya. Di sini ada Hinata, Naruto dan juga ekor 8 ya. Sini untuk weapon-nya seperti ini dan juga badge-nya. Untuk translate-nya udah saya sediain, teman-teman. Saya langsung bahas aja ya. Di sini dia tipenya angin dan tipenya adalah skill lagi ya untuk tipe angin, dan juga dia tayarnya triple S. Oke. Saya langsung bahas dulu untuk pasif skillnya secara cepat aja ya. Jadi di sini skill satunya seperti biasa ya, dia bermain attack single enemy. Dia memiliki 25% menimbulkan sealing, yaitu adalah mengesil ya, buat hentikan ultimate musuh ataupun cakra musuh ya. Jadi dia nggak bisa ngisi cakra atau ngulti. Intinya gitu, sama kayak Neji-Neji yang lainnya. Selama satu ronde. Dan memiliki 60% kemungkinan untuk membangkitkan join attack. Jadi join attack bisa dibangkitkan dengan menimbulkan causing knockback. Terus dia mengurangi target ninjutsu damage sebesar 20%. Ini tinggi banget ya, 20%. Jadi untuk lawan yang tipe ninjutsu seperti Nagato, Itachi, dan lain-lain yang pakai ninjutsu, ini bagus banget buat mengurangi damage mereka. Kalau kena skill 1 dia ya, sekali lagi, kalau dia kenanya ke bagian depan ke hero yang ninjutsu, bagus. Dan merecover 7% dari target HP musuh ya, dan juga 50 cakra dia. Jadi nanti cakra dia bakal bertambah 50 dan juga darahnya bertambah. Intinya nge-heal 7% dari max HP musuh. Dan ketika ada hero yang memiliki keunikan ninja word seperti Kakashi, kemudian Hinata gitu ya. Intinya yang bermain di Perang Dunia Shinobi yang ada tag-nya ini Perang di Dunia Shinobi. Di kolom yang sama itu berarti satu kolom ya. Satu kolom itu berarti satu barisan ke belakang. Dapat melakukan recovery secara double. Intinya dia dapat recovery-nya lebih tinggi ya. Tadinya 7% berarti jadi 14% karena di double ya. Asalkan yang di belakangnya adalah Ninja War. Ini sama seperti ketika dia melindungi Naruto ya. Melindungi Naruto. Jadi dia di satu baris ke belakang, makanya dia mati. Mungkin ini pasif yang mau dilihatin sama developernya. Sama seperti di animenya. Misalnya dia mati ya. Oke, ini untuk ultimate-nya teman-teman. Dia ultinya single target ya. Untuk animasinya sama kayak Naruto Online. Dia memiliki keunikan untuk menyerang ultimate satu musuh. Dan meningkatkan, ini kurang gede ya. Oke, saya gedein dulu. Dan meningkatkan damage reduction dia untuk apa namanya, makin beton ya sebesar 15% dan violence resistance sebesar 15%. Untuk violence resistance ini adalah damage joint attack sepertinya. Jadi damage joint attack bakal berkurang 15%. Dan setiap ada ninja war atau ninja yang memiliki tag ninja war gitu ya, yang ada di barisan kamu atau di lapangan kamu, maka violence rate-nya tadi bertingkat sebesar 5% bertambah ya. Jadi misalkan dia ada Kakashi GNW, kemudian ada Neji ini dan juga ada Hinata, maka bertambah 15% tambahan ya, 3 kali 5 yaitu 15%. Jadi 15% ditambah 15% nilainya adalah 30%. Kemudian dapat meningkatkan block rate kepada satu hero random di bagian kita ya, kecuali dirinya di bagian depan akan diprioritaskan. Intinya nanti bakal meningkatkan block rate satu hero random di bagian depan sebesar 15% of your own block rate. Dari block rate si Neji ya. Intinya dia bukan 15% berarti. Berarti dari block rate Neji. Misalnya block rate Neji adalah 30%. Berarti 15%-nya adalah wah, berapa nih? 4,5% ya. 4,5% untuk di barisan kita. Dia bakal diprioritasin untuk barisan depan katanya gitu ya. Supaya join attack-nya musuh tidak berjalan. Ketika yang menerima buff ini adalah hero yang memiliki Ninja War, maka dapat meningkatkan block rate-nya sampai dengan 30% of your own block rate. Intinya dia bakal berubah ya dari 15% jadi 30% gitu. Tapi sekali lagi ini 15%-nya bukan 15% secara menyeluruh, tapi 15% dari rate si Neji ya. Misalkan Neji punya block rate 50%, berarti 15%-nya adalah 7,5%. Agak bingung sih jelasinnya, tapi teman-teman semoga paham ya. Ini ketika number of elements layer-nya is greater than 2, lebih dari 2 layer, dia bakal mendapatkan darah atau menyembuhkan sebesar 8%. Jadi di sini nanti dia bakal ada
titik-titik dia bagian atas ya. Ketika titik-titiknya lebih dari 2, maka dia dapat meng-heal sebesar 8%. Cuma nanti ketika gameplay nggak tahu udah ada titiknya apa belum, apakah masih bug atau tidak, nanti kita lihat ya. Oke, dia ultinya seenggaknya dia buat naikin block resisten dan lain sebagainya ya. Sama bisa nge-heal juga. Nah, itu untuk joint attack-nya ya. Biasanya tipe angin tuh bermain joint attack, cuman sangat disayangkan. Joint attack-nya biasa aja ya. Saya lihat tadi knockback ya untuk casting-nya, kemudian cause-nya adalah Rage Leviathan. Dan memiliki 20% menimbulkan untuk mengesil ya. Musuhnya nggak bisa ulti. Ini sama kayak Neji yang biasa sih, yang rank S ya. Cuman musuhnya nggak bisa ulti aja. Itu ya, tujuan attack-nya. Nah, ini untuk pasif bintang 5-nya ya cukup panjang, saya bakal bacain. Dia dapat meningkatkan blocking rate dia. Jadi blocking rate dia meningkat dan juga meningkatkan defense dan juga blocking strength. Blocking strength ini adalah kekuatan dari bloknya gitu ya, sebesar 25%-nya tinggi banget ya. Jadi dia cocok buat jadi tipe defense. Semua serangan kecuali joint attack dapat memberikan 4% dari darah dia untuk memberikan target yang memiliki penyegelan. Itu yang kena segel oleh si Neji tadi damage-nya bakal lebih sakit sebesar 4%. Ketika kamu diserang menggunakan joint attack, ada kemungkinan 60% untuk men-trigger Kaiten. Nah, jadi intinya gini ya. Jadi ketika line up kita itu dikena joint attack sama musuh, ada kemungkinan gede banget 60% untuk mengeluarkan Kaiten. Nanti saya bakal lihatin untuk di gameplaynya ya. Ini nanti tiba-tiba ketika teman kita kena joint attack, dia bakal melindungi ya, bakal melakukan kaiten. Kaiten itu gunanya buat apa? Memberikan damage kepada orang yang membangkitkan joint attack itu sebesar 145% damage dan tidak dapat merecovery cakranya pada saat itu. Ini dapat menginterrupt ya. Interrupt itu adalah menghapus justru, memberhentikan joint attack gitu ya intinya. Dia bisa membatalkan joint attack dan juga malah memberikan damage pantulan. Nah, ini bisa aktif sampai dengan 3 kali per ronde. Ini banyak banget teman-teman. Jadi ini untuk penghentian joint attack. Sebenarnya ini adalah counter bagi hero-hero yang bermain joint attack seperti tipe angin dan tipe Rinnegan ya. Ini adalah counternya nih. Bagus banget sebenarnya. Dan ketika attack-nya tidak dapat diblok gitu ya, dia dapat mendapatkan satu titik gitu katanya kita. Setiap titik dapat meningkatkan blocking rate sebesar 5% yang dapat ditumpuk tergantung dengan banyaknya titik. Jadi semakin banyak titik dia bakal meninggikan blocking rate dia. Dan ketika blocking rate-nya Dave gitu ya, dia ngeblok gitu ya, stamina-nya akan kembali ke 0 yang artinya dia bakal blok titik di atas tuh bakal balik lagi ke 0 intinya gitu. Jadi intinya buat mengeblok lah intinya gitu. Ketika dia ada Hinata di bagian lapangan itu, dia dapat meningkatkan abnormal resistannya sampai dengan 70%. Ini cocok banget buat ada Hinata ya. Bahkan harus wajib ada Hinata di line up dia. Nah, di sini pasif ketiga dari Ogi-nya adalah untuk memberikan kekuatan ya. Intinya dia bakal mendapatkan injury rate. Saya juga nggak tahu apa nih maksudnya. Dia dapat meningkatkan anti resisten gitu ya untuk si Neji-nya. Nah, ini untuk reward gacanya ya. Tadi saya udah liatin bagaimana cara gacanya adalah menggunakan reload ya. Dari reload ini ada beberapa persentase yang belum terjelaskan dalam bahasa Cina. Gitu ya. Nah, di sini adalah persentasenya saya udah bantu jelasin. Jadi gini, di sini reward kan ada weapon, ada shard gitu ya, ada juga sampai banner triple S gitu ya, ada shardnya sampai ada SS plus shard ya. Jadi persentasenya itu seperti ini. Jadi untuk senjata itu persentasenya adalah 0,33%. Dalam hal ini berarti untuk mendapatkan weaponnya teman-teman tuh butuh setara dengan 30 butuh 300 kali gacha gitu ya. Berarti banyak banget ya 300 kali 500 butuh 15.000 sekitar segitulah 15.000 ingat atau lebih ya. Saya nggak tahu juga ya 15.000 atau berapa. Kemudian Neji Yuganya fragment yang mendapatkan 5 fragment tuh probability atau kesempatannya 5%. Kemudian ini yang 3 kali adalah probability-nya 10%. Dan ini anehnya adalah sangat prematur ya bagaimana developernya mendesain presentasi ya. Harusnya presentasi ini kalau di total adalah 100%. Tapi kayaknya 100% deh kalau di total ya. 5, 15, 40, 46. Iya kayaknya 100% ya kalau gitu ya. Oke lah berarti benar kalau gitu kalau totalnya.
Jadi intinya ini adalah presentasinya. Silakan teman-teman lihat sendiri ya sampai bagian bawah. Oke, itu untuk pasif skillnya teman-teman. Jadi ini hero bagus banget kalau dibarengin sama Hinata dan bagus banget untuk menangkal joint attack dan juga bagus banget untuk lawan yang Rinnegan, lawan tipe angin itu bagus banget. Cuman kelemahannya adalah kita masih belum tahu 100% bagaimana hero ini bisa bekerja dengan tim yang absolutely cinema gitu ya. Contohnya tadi dia sangat cocok untuk bermain dengan Great Ninja War ya. Oke, saya langsung liatin aja untuk bagian gameplaynya teman-teman. Oke, saya bakal setting ke 1 kali lipat ya. Nah, di sini dia bersama Kakashi Ninja War ya. Bukan ya, Kakashi biasa ini. Nah, dia bakal nge-steal ya. Ada kemungkinan 20% untuk nge-steal dan joint attack-nya Neji. Nah, ya. Nah, dia bakal menghentikan joint attack tuh. Padahal kena joint attack ya si Kakashi. Tapi dikaitan sama dia. Betul. Nah, kaitan lagi. Joint attack-nya jadi berhenti. Dia bisa aktif sampai dengan 3 kali. Itu makanya dia cocok banget buat menangkis joint attack ya. Oh, kaiten. Udah 3 kali tuh. Berarti joint attack-nya berhenti. Dan ini nggak akan kena kaiten lagi. Nah, ini udah selesai rondenya. Jadi ronde selanjutnya bisa aktif kaiten lagi sebanyak 3 kali. Ini kalau boleh jujur ini bagus sebenarnya buat menangkis joint attack. Oke, ultinya single target ya. Bam! Mantap sekali. Nah, kena shield lagi ya, dia nggak bisa ulti. Oke, saya bakal percepat aja karena ini udah garis besarnya udah saya kasih tahu. Oke, nanti. Kayak gitu ya. Dari yang bisa saya tangkap, keunikan yang paling bisa menonjol adalah dia bisa menghentikan joint attack. Intinya gitu. Tim seperti tim angin, kemudian tim Rinnegan ini menjadi counter yang sangat bagus bagi si kekuatannya Neji ya gitu ya. Cuman sayangnya dia dikeluarin di tipe reload. Saya nggak ngerti kenapa developer nge-release dalam bentuk reload ini benar-benar susah banget buat didapetin ya. Oke, mungkin gitu aja. Jadi nanti silahkan ditunggu apakah di Cina bakal ada banner terbaru juga atau enggak nih selama 5 hari ini. Kayaknya untuk saat ini belum ada info untuk di bagian situ apakah rerun doang atau ada hero baru. Cuman kemungkinan besar ada hero baru teman-teman kalau feeling saya. Walaupun nggak ada mungkin nanti bakal banner rerun lagi berarti yang di Cina ya. Karena timingnya entah kenapa Vietnam undur waktunya gitu ya. Oke. Sampai saat ini belum ada triple S terbaru ya untuk bagian sini ya. Kayaknya ada Naruto yang memiliki rank tertinggi selama kasta game ini berlangsung teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bermain ini wajib memiliki Naruto ini teman-teman. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya, satu lagi deh. Dia untuk apa namanya? Untuk bagian aksesoris dia bagus pakai yang ini Sky Dragon, kemudian yang warna hijau tuh ya Sky Dragon. Kemudian untuk kartu dia bagus untuk yang Block Red ya. Block Red itu adalah yang Neji sendiri, yang gambarnya Neji silahkan dicari. Dan juga satu lagi adalah yang Block Red juga ada 2. Jadi intinya dia bagus untuk bermain Block Red ya. Oke, bye bye.